Siang, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qadar dan qada Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Saudara Faras, coba. Ya, berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Tentang mengenai qadar dan qadar Allah. Nih, tentang qadar dan qadar Allah. Siapa yang mengetahui apa itu perbedaan qada dan qadar? Apa itu Kode itu Yang sudah ditetapkan. Apakah beda? beda. Ketika dalam ketetapan Allah, kan Allah menetapkan segala sesuatu ya, di dalam ketetapan Allah. Apakah kita tetap harus berusaha gitu dalam ketetapannya itu? Tetap ada qadar. Qadar harus ada usahanya nggak sih? Nah, betul. Dalam tujuan belajar kali ini, yang pertama peserta didik mampu memahami pengertian qada dan qadar, kemudian peserta didik mampu menjelaskan dalil Al-Quran tentang iman kepada qada dan qadar. Peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan doa, ikhtiar dan tawakal. Kemudian peserta didik mampu mengaitkan iman kepada qada dan qadar dengan sikap sabar, syukur dan ridho dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk kepada pengertian ya. Di dalam pengertian qada yang pertama, qada itu merupakan rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dahulu terhadap semua makhluknya. Sedangkan qadar yaitu pelaksanaan daripada qadar tersebut, daripada ketetapan Allah. Oh, kita baca dulu dalil Al-Quran. Baca bareng-bareng aja ya. Dalam Quran surat, ini dalam surat Al-Furqan ayat 2. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Coba artinya baca oleh saudara Safa. Artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan sehati-hati. Nah, di dalam hubungan antara qada dan qadar dengan usaha dan doa. Ya, tentu di dalam ketetapan Allah itu berhubungan erat dengan ikhtiar dan doa gitu. Di dalam ketetapan Allah tentunya manusia tetap wajib berusaha dan berdoa gitu. Misalnya kita mengeluh terhadap rizki kita karena misalnya lihat orang lain misalnya rizkinya banyak tetapi kita ya dikit gitu. Nah, tapi dia tuh orang itu tidak ada usaha dalam dirinya. Karena misalnya karena takdir saya mah rezekinya kecil jadi ya udah gitu nerima aja. Nah, itu tuh contoh yang salah gitu di dalam qada dan qadar. Jadi harus tetap adanya usaha di dalam ketetapan Allah. Nah, setelah berusaha kemudian berdoa dan bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bukti beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, senantiasa berikhtiar, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa, bersyukur dan sabar, kemudian senantiasa tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu di sini ada contoh kasus ya. Nih, perhatikan baik-baik contoh kasusnya. Di masyarakat sering ditemukan orang yang mudah mengeluh ketika usahanya gagal, kemudian kehilangan pekerjaan, mengalami musibah atau belum mendapatkan apa yang diinginkan.
Nah, sebagian dari mereka menyalahkan takdir dan merasa hidup tidak adil, bahkan berhenti berusaha karena menganggap semua yang sudah ditentukan. Nah, pertanyaannya dari contoh kasus ini, apakah orang tersebut masih beriman kepada qada dan qadar? Beriman. Tidak. Masyarakat sering ditemukan orang. Kenapa beriman? Enggak, kenapa enggak jawabannya? Menyalahkan takdir. Karena rasa hidup tidak adil, Ya, tidak Oh, berusaha iya. sama sekali terhadap untuk mengubah takdir dia. Menyalahkan takdirnya situ tuh. Ya, jadi harusnya bagaimana dia tuh menyalahkan takdir, menerima takdir karena merasa tidak adil, tapi dia hanya diam saja. Nah, dia harusnya bagaimana di dalam kasus ini? Harusnya bagaimana? Berusaha Terus? Menerima dan merecovery. Disinilah adanya proses ikhtiar kita gitu dalam ketetapan ini. Nah, untuk materi tentang qada dan qadar cukupkan sekian saja ya. Ya. Tugasnya coba cari tentang dalam kehidupan tentang qada dan qadar Allah Ya. Sekarang Minggu depan ya. minggu depan. Siap. Kan sekarang Siap, udah sekarang habis, belum kan siap. udah habis waktunya ya. Iya. Nanti minggu depan dikumpulin. banyak butuh bisa. Iya nih. Mana di hari yang sama? Nah, jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini bahwa iman kepada qada dan qadar ini berarti meyakini bahwa segala sesuatu ini terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalamnya tuh harus tetap adanya sifat harus adanya ikhtiar, kemudian berada dan bertawakal. Dengan beriman kepada qada dan qadar, seorang akan memiliki sikap sabar, ikhlas, serta bersyukur dan tenang ketika menghadapi setiap peristiwa kehidupan ya. Karena waktunya sudah habis ya, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Wabarakatuh.